Shalom, selamat pagi pendengar sekalian dalam acara Laharoi Channel dalam renungan Natal 1 di pagi hari. Kami hendak masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus, tepatnya di hari ini. Biarlah Tuhan Engkau boleh terus memberkati kami. Dan di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi hadiah dalam kehidupan kami, tetapi juga membarui kehidupan kami supaya kelahiran Kristus kami siapkan dalam setiap hati kami, untuk Yesus lahir bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, persiapkan diri kami untuk menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan. Dan di saat ini siapkan hati kami juga untuk mendengar, membaca dan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tema pembacaan kita di saat ini yaitu kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Tema kecil yang menjadi perenungan bagi kita dalam renungan Natal di saat ini, yaitu adakah tempat bagi Yesus Kristus? Adakah tempat bagi Yesus Kristus? Pada saat orang semua berbondong-bondong mendaftarkan diri di tempatnya masing-masing, begitu juga Yusuf dan Maria. Karena Yusuf berasal dari keturunan Daud, maka ia harus kembali ke Betlehem untuk mendaftarkan diri bersama-sama dengan Maria tunangannya. Banyak orang datang berbondong-bondong kembali ke tempat mereka. Tentu banyak tempat menjadi penuh karena banyak orang kembali ke tempat mereka, tempat asal mereka. Meskipun mereka merantau jauh, tetapi harus kembali ke tempat mereka masing-masing. Begitu juga dengan Yusuf dan Maria. Tetapi pada saat mereka tiba di Betlehem, tibalah waktunya untuk Maria harus bersalin. Tetapi yang terjadi di peristiwa itu, tidak ada tempat bagi Maria untuk bersalin. Yang ada hanya sebuah kandang, dan di sana terdapat palungan yang ada. Untuk itu Maria harus bersalin di dalam kandang di Betlehem. Ketika Maria bersalin dan melahirkan bayi Yesus, orang banyak lagi memusingkan diri untuk mendaftarkan diri pada tempat mereka masing-masing, tapi juga harus mendaftarkan diri untuk termasuk dalam keluarga-keluarga mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi,
orang tidak memusingkan bahwa dalam kepentingan mereka dan juga kesibukan mereka ada keselamatan terjadi. Seorang Mesias yang harusnya dilahirkan di tempat yang baik, tetapi dilahirkan dalam kandang yang hina. Ini hal yang sangat menyedihkan, tetapi harus dijalani karena itu yang dikehendaki. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di perayaan Natal ini banyak orang menyibukkan diri, tetapi yang menjadi perenungan bagi kita, sudahkah kita menyiapkan hati kita, palungan hati kita untuk menerima Yesus Kristus untuk lahir dalam hati kita? Banyak orang menyibukkan diri dengan berbagai hal, menyibukkan diri dengan berbagai kepentingan, tetapi jarang menyiapkan diri untuk kelahiran Yesus Kristus. Biarlah kita boleh merenungkan dan memaknai kelahiran Yesus Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di palungan, tetapi sekarang bisakah kita menyiapkan hati kita menerima Yesus untuk lahir dalam palungan hati kita, supaya kehidupan kita pun diberkati dan keselamatan itu kita terima. Biarlah kita masing-masing boleh mengoreksi diri. Biarlah Natal ini boleh membawa perubahan bagi kita untuk merenungkan pembacaan firman Tuhan di saat ini, tapi juga merenungkan firman Tuhan untuk memaknai kelahiran Yesus Kristus. Biarlah kita boleh mengundang Yesus untuk lahir dalam palungan hati kita. Biarlah firman Tuhan di saat ini boleh menjadi berkat bagi kita, tetapi kita boleh terus merenungkan untuk menyiapkan hati kita untuk Yesus Kristus lahir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan berdoa untuk menutup rangkaian acara kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di saat ini kami boleh diberikan waktu untuk merayakan Natal bersama. Biarlah anugerah Tuhan dalam Natal ini, kalau kami mengalami banyak hal yang menimpa kehidupan kami, pandemi dan sebagainya, boleh menimpa kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa keselamatan itu Tuhan berikan bagi kami. Tinggal bagaimana kita menyiapkan palungan hati kita untuk menerima Yesus, merubah kehidupan kita, membawa suatu perubahan dalam kehidupan kita, karena keselamatan itu milik kita semua. Ya Tuhan, di saat ini bahwa Tuhan boleh memberkati kami semua jemaat Tuhan. Terlebih daripada itu, Tuhan memberkati pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Mimika ini. Kami juga berdoa untuk klasis, Tuhan boleh terus memberkati klasis, sinode, dan juga semua pelayan yang ada di Mimika ini. Tuhan boleh terus memberkati. Biarlah kami boleh diberikan kekuatan, penyertaan untuk terus memberitakan Injil, memberitakan keselamatan. Biarlah keselamatan itu boleh semua rasakan. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh merayakan Natal bersama. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.